Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu kembali dengan Dadi Timar. Saya Eko Murianto, menyapa penjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timar. Terima kasih sudah mampir di Dadi Timar dan terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, sahabat-sahabat saya yang baru bergabung, selamat datang di Dadi Timar. Terima kasih atas supportnya. Hari ini Dadi Timar kembali mengangkat tema tentang Timar kehidupan. Jadi saya tentu berharap rekan-rekan, sahabat-sahabat saya yang menyaksikan Dadi Timar, sahabat Dadi ini, semoga apa yang saya sampaikan ini penjenengan bisa mengambil guna manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf bukan bermaksud menggurui, tetapi ini semata-mata saya sajikan untuk kita saling berbagi, karena berbagi ilmu itu tidak ada jeleknya, dan semoga penjenengan sekali lagi bisa mengambil manfaat di sini. Rekan-rekan yang menyaksikan Dadi Timar, hari ini saya akan sampaikan tentang ini rekan-rekan. Jangan dengarkan gunjingan orang. Kenapa ini saya angkat tema ini atau topik ini? Saya baru saja datang dari lapangan begitu ya, datang dari desa karena bidang tugas saya itu dekat dengan sederek-sederek yang ada di desa, sedulur-sedulur yang ada di desa. Nah, saya banyak mendapatkan keluhan. Artinya keluhan itu sekarang jadi aparatur pemerintah desa itu selalu digunjing orang. Baik diomong, tidak baik, semakin parah kalau diomong, kan gitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja teman-teman harus bersabar karena itulah dinamikanya. Itulah dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan, itulah dinamika dalam kehidupan bahwa kita ini selalu saling memperhatikan begitu nggih. Dan untuk penjenengan yang baru saja digunjingkan orang, penjenengan harus punya prinsip. Baik rekan-rekan, eh, untuk mengetahui prinsip yang saya maksud tadi, saya punya sebuah cerita dan cerita ini mungkin penjenengan sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca karena saya memperoleh cerita ini sudah lama. Dulu ketika saya masih kecil, itu pernah diceritain orang tua saya tentang ini. Cerita ini tentang kisah bapak dengan anak atau keluarga, bapak dengan anak dan seekor keledai. Keledai ini adalah binatang yang mirip kuda tapi kecil gitu ya. Lebih kecil, lebih kecil. Jadi ceritanya seperti ini kurang lebih, rekan-rekan. Monggo penjenengan simak. Jadi pada suatu waktu begitu, pada suatu masa eh, ada bapak dengan anak yang memiliki seekor keledai. Bapak dengan anak ini bepergian mau ke desa begitu. Kebetulan dia tinggal di kalau di sekarang mungkin dusun gitu ya, yang agak jauh dari desa. Nah, perjalanan dari dusun ke desa ini, bapak ini bertujuan untuk menjual hasil bumi yang dimilikinya. Hasil bumi yang dimilikinya. Nah, akhirnya mereka berdua ini eh, berjalan ke desa karena transportasinya ini hanya mempunyai keledai, maka dinaikilah keledai ini dengan bapak dan anak ini dengan membawa hasil bumi yang dia bawa semampunya begitu. Dia naik keledai ini. Nah, dalam perjalanan baru beberapa waktu begitu ketemu dengan sekelompok orang. Orang ini menggunjingkan, gunjing itu ngomong gitu.
ngomong atau apa ya bahasa Jawane ngerasani lah. Dirasani tapi kedengeran. Dia diomong orang ngomong. Bapak dengan anak ini nggak kasihan sama keledainya. Binatang sekecil itu dinaiki berdua, kemudian masih bawa bawang baraan lagi, gitu kan. Nah, bapak dengan anak ini dengar. Kemudian bapak dengan anak ini tetap berjalan sambil berunding. Kok kita diomong orang ya? Nah, supaya tidak diomong orang, akhirnya bapak dengan anak ini sepakat. Anaknya disuruh jalan sambil menuntun keledainya, bapaknya tetap naik keledainya. Baru beberapa waktu begitu, belum jauh, ada ketemu orang lagi, sekelompok orang lagi. Kemudian digunjing lagi, diomong lagi. Bapak ini nggak tahu diri ya, anaknya masih kecil, malah tega disuruh jalan sambil menuntun keledai sementara dia naik keledainya. Kemudian karena diomong itu, mereka berunding lagi. Akhirnya gantian. Si anak yang naik keledai, bapaknya yang berjalan sambil memegang tali atau menuntun keledai ini. Jalan beberapa waktu, ketemu orang lagi. Ketemu orang lagi. Nah, pada waktu ketemu orang lagi ini, digunjing orang lagi. Anak ini nggak tahu diri. Orang tuanya suruh jalan, dia naik keledainya. Kemudian mereka berunding lagi, kok diomong orang terus. Akhirnya mereka berdua ini sepakat keledai ini dituntun, dibawa sambil jalan. Gitu. Jadi mereka berdua jalan sambil membawa keledai ini. Ketemu lagi dengan orang. Kemudian diomong lagi. Bapak dengan anak ini bodoh ya. Punya keledai kok nggak dinaiki. Kan daripada jalan begitu kan capek. Katanya begitu. Itulah kisah yang ingin saya sampaikan dan apa makna di dalamnya. Rekan-rekan silahkan penjenengan simak terus konten ini nanti sampai selesai. Jadi hikmah yang di situ rekan-rekan, kita ini tidak lepas dari gunjingan orang. Maka dalam hidup kita harus punya arah yang jelas. Harus punya prinsip yang jelas. Kalau saya bilang begitu, kita harus punya integritas yang pasti begitu ya. Harus punya kepribadian yang mantap begitu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan dari hikmah dari cerita yang saya sampaikan tadi adalah jangan pedulikan gunjingan orang. Apapun yang kita lakukan, asalkan itu baik, ya, tidak merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan kepentingan umum, sudah jalan saja. Apalagi kebijakan atau yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang banyak. Maka dalam pemerintahan desa yang saya pahami, dalam dunia pemerintahan yang saya geluti, tugas kita ini adalah mengambil kebijakan. Artinya mengambil kebijakan itu mengambil arah sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Kalau itu baik buat umat, buat masyarakat banyak, jalankan. Jadi kalau perkara digunjing dan lain-lain, yang penting tidak melanggar norma dan aturan, jalankan. Kemudian yang kedua, dari cerita yang saya sampaikan tadi, ternyata sudut pandang orang terhadap perbuatan atau terhadap kebijakan atau terhadap produk hukum yang kita buat, itu berbeda-beda. Sudut pandang itu setiap orang akan berbeda-beda. Maka ini harus ada arah kebijakan yang jelas, harus ada tujuan yang pasti yang akan dituju. Itu sebabnya saya mengajak teman-teman untuk lebih fokus terhadap perbuatan baik dan insya Allah hasilnya akan baik. Kita harus percaya bahwa setiap perbuatan baik ini pasti Allah akan memberikan jalan untuk menemukan titik akhirnya seperti apa. Jadi jangan pedulikan gunjingan orang, kemudian wajar orang menggunjing karena sudut pandang mereka juga berbeda-beda. Dan yang berikutnya adalah kita harus mempunyai pendirian dan arah yang jelas. Artinya kita harus punya integritas, punya komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah
kita tetapkan sebelumnya. Jangan seperti di kisah tadi, hanya karena nuruti omongan, nuruti gunjingan, atau kepentingan sekelompok orang, maka tujuan kita bisa berubah-ubah. Dan ini nanti akan sangat menyulitkan penjenengan dan kita semua yang akan menjalani menjalani kebijakan atau arah yang kita tuju. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika kita digunjing orang, penjenengan harus berucap syukur. Alhamdulillah kita digunjing orang. Artinya ketika kita digunjingkan orang itu, kita diperhatikan oleh orang lain. Walaupun bentuk perhatiannya itu dengan gunjingan. Alangkah sedihnya kita atau nelongsone begitu ya, ketika keberadaan kita itu tidak dianggap. Keberadaan kita itu tidak dianggap. Ada dan tidak ada dianggap sama. Ono ya ora ono pengaruhe, ra ono pengaruhe begitu kan. Jadi saya ingin mengajak penjenengan untuk bagaimana kita tetap berkomitmen mencapai tujuan dan tetap menjadi orang baik. Laksanakan apa yang menjadi cita-cita penjenengan sesuai dengan tahapan dan skedul yang penjenengan sudah tetapkan. Jangan alergi terhadap gunjingan orang, sudah jalan saja. Kemudian nanti penjenengan perhatikan endingnya seperti apa. Hasil akhirnya seperti apa. Ini yang lebih penting. Terima kasih. Itu saja tambahan informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak Dadi Timar, khususnya di Timar Kehidupan pada saat ini. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, insya Allah ketemu lagi dengan saya, Eko Muryanto, di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.